Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, anak muda Indonesia. Dalam kerja-kerja pemberdayaan masyarakat, dimanapun itu diimplementasikan, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebagai fasilitator, dan perlu kita ketahui bahwa yang namanya prinsip itu sudah barang tentu pantang untuk dilanggar. Karena prinsip adalah sesuatu yang harus dipegang teguh dan komit untuk dijalankan secara konsisten. Orang yang memiliki prinsip yang kuat biasanya tercermin dari sikap dan perilaku dia. Secara konsisten menjalankan nilai-nilai dari prinsip yang mereka yakini. Nah, sama halnya dengan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat. Di sana juga ada prinsip-prinsip yang perlu dipegang bersama oleh para fasilitator yang secara konsisten juga dijalankan di dalam memfasilitasi proses-proses pemberdayaan masyarakat tersebut. Nah, pada kali ini saya akan berbagi beberapa prinsip yang selama ini saya dan banyak teman menggunakan ketika mereka memfasilitasi proses-proses pemberdayaan masyarakat tersebut. Yang pertama adalah partisipasi. Artinya keterlibatan para pihak dalam proses atau dalam upaya memampukan dan memandirikan komunitas agar mereka mampu menjawab tantangan yang dihadapi bersama. Nah, itulah kira-kira pengertian dari prinsip partisipasi. Prinsip yang kedua adalah inklusi dan non-diskriminasi. Jadi, semua anggota masyarakat yang ada di komunitas tersebut itu harus tercakup dalam program-program pembangunan yang dijalankan tanpa memandang latar belakang mereka. Dan semua anggota komunitas memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sehingga tidak ada diskriminasi di antara mereka. Lalu prinsip yang ketiga adalah tepat sasaran. Jadi sebuah program pembangunan yang dijalankan itu didesain atau direncanakan dengan skala prioritas, di mana prioritas kebutuhan itu ditujukan kepada kelompok-kelompok yang paling rentan. Ya, tentu saja kelompok-kelompok yang paling rentan dalam satu komunitas itu dipahami betul oleh anggota komunitas yang ada di situ. Lalu prinsip yang keempat adalah kemandirian. Kemandirian di sini dimaksudkan untuk memperkuat dan memampukan masyarakat di komunitas sehingga mereka mampu bertumbuh dan berkembang bersama sesuai dengan potensi yang mereka miliki secara berkelanjutan. Jadi ketika mereka sudah
mandiri, otomatis keberlanjutan dari program-program pemberdayaan yang berjalan di masyarakat tersebut itu akan dengan sendirinya berkesinambungan. Prinsip yang kelima adalah tentang masyarakat sebagai subjek atau masyarakat sebagai aktor utama atau pelaku utama, di mana mereka diberikan kewenangan penuh dalam setiap proses pengambilan keputusan, sehingga program yang dijalankan di sana itu betul-betul sesuai dengan rencana yang disepakati oleh mereka, sesuai dengan potensi dan kebutuhan bagi masyarakat setempat. Dan prinsip keenam adalah transparansi atau keterbukaan, yaitu dengan menciptakan kondisi dan situasi di mana masyarakat memiliki kesempatan yang luas atau pihak-pihak yang berkepentingan memiliki akses yang luas terhadap informasi baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, termasuk pengelolaan keuangan. Sehingga dengan demikian apa yang kita jalankan tersebut betul-betul bisa dimonitor, bisa dikontrol secara transparan oleh siapapun yang berkepentingan di situ. Nah, prinsip yang ketujuh adalah keswadayaan, yaitu kita sedapat mungkin memaksimalkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat setempat dalam setiap kegiatan pembangunan yang berjalan di masyarakat tersebut. Potensi dan sumber daya itu bisa berupa sumber daya manusia, kemudian sumber daya alam, kemudian bisa sumber daya sosial, budaya, dan ekonomi, di mana sumber daya tersebut inilah yang dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung keberhasilan dari program-program yang dijalankan di masyarakat setempat. Dan prinsip ke-8 adalah keberpihakan. Jadi proses-proses pemberdayaan ini itu membutuhkan keberpihakan kepada kelompok-kelompok yang rentan dan lemah, baik secara sosial, secara ekonomi, begitu pula secara politik, agar di komunitas tersebut selalu terjaga keseimbangan. Jadi tatanan sosial, ekonomi, politik yang seimbang. Sehingga dengan demikian tatanan masyarakat tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana-rencana yang mereka telah tetapkan bersama. Nah, kira-kira 8 prinsip inilah yang setidaknya bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian, terutama anak-anak muda yang berkecimpung dalam dunia pemberdayaan masyarakat, agar idealisme kita sebagai fasilitator itu dapat tetap terjaga dengan baik, sehingga visi dan misi dari pemberdayaan masyarakat itu dapat kita hantarkan sampai kepada
tujuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.